Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini kita akan membahas sebuah video kaum muslimin di mana ada seorang ustadz yang membual panjang lebar, ngoceh, muter-muter, nggak jelas untuk memfitnah dakwah salaf yang dia sebut wahabi. Padahal dia sendiri nggak paham dengan apa yang dia sebut wahabi kaum muslimin. Ya, ngoceh-ngoceh nggak jelas. Katanya wahabi bahaya, wahabi bahaya. Padahal kaum muslimin dari dulu keluar masuk ke negeri wahabi aman-aman saja kaum muslimin. Nggak pernah terjadi yang namanya pembantaian lah, pembunuhan lah, dan apalah. Ya, nggak pernah. Padahal setiap tahun itu jutaan orang, mungkin bahkan puluhan juta lah, datang ke negeri wahabi. Kaum muslimin datang ke negeri wahabi. Mereka yang bukan wahabi nih, kalau wahabi oke lah, sama-sama wahabi. Yang bukan wahabi, datang ke negeri wahabi, pulang aman sejahtera. Ya, malah bisa cengenges-cengenges. Di sana bisa selfie-selfie. Ya, bahkan bisa sa'i sambil nyanyi-nyanyi, ya lalwaton, ya lalwaton. Bisa nyanyi lagu Pancasila. Bahkan ada yang merayakan ulang tahun di sana. Aman kaum muslimin. Ya, nggak ada seperti yang dikoar-koarkan oleh para penceramah pembual, ya, yang mengatakan wahabi bahaya, wahabi takfiri, yang menghalalkan darah orang yang tidak sepaham. Ya. Bahkan dulu ada kisah kaum muslimin, ini kisah real, kisah nyata. Ya. Ada seseorang yang disebut sebagai imam besar, ya, imam besar umat Islam kata mereka. Ya. Dan orang ini, imam ini bukan orang wahabi, jelas 100% bukan wahabi. Ya, 100% Asy'ariyah tulen. Ya. Asy'ariyah, Maturidiyah, Aswaja. 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 100% bukan wahabi orang yang disebut imam ini kaum muslimin. Ya. Padahal bawahan dari orang ini, ya, bawahan dari orang yang disebut imam ini, ya jamaahnya lah. Ini kalau koar-koar teriak-teriak wahabi, wah luar biasa. Ya. Memusuhi wahabi setengah mati. Ya. Tapi si imam besar ini kaum muslimin, waktu terjerat masalah, kaburnya kemana? Kaburnya ke negeri wahabi kaum muslimin. Ke negeri wahabi. Sembunyi di negeri wahabi bertahun-tahun. Ya. Bisa cengengesan di sana. Ya. Bahkan sampai pulang ke Indonesia dalam keadaan aman, sehat, sejahtera, sentosa. Tapi herannya kaum muslimin, ya, dengan realita-realita yang ada, masih ada juga orang-orang yang dengan PD-nya teriak-teriak memfitnah wahabi. Ustadz lagi. Ya, ustadz lagi orang itu kaum muslimin. Berteriak-teriak lantang memfitnah wahabi. Apa nggak malu? Ya, apa nggak malu dengan kenyataan? Coba kita simak video dari ustadz ini kaum muslimin. Luar biasa fitnahnya terhadap orang-orang yang dia sebut wahabi. Wahabi ini berbahaya akidahnya. Orang ulama-ulama yang hidup di zamannya saja dahulu, yang sezaman dengan Muhammad bin Abdul Wahab, seperti Syekh Zaini Dahlan, seperti Syekh Sawi, itu di dalam tafsirnya jelas mengatakan itu. Dalam tafsir Sawi, buka, beli kitab tafsir Hasyiah Sawi. Disebutkan di situ, mereka menghalalkan darah orang Islam. Orang Islam dihalalkan. Maka dia mudah nak membunuh kita, itu mudah dia. Karena menurut dia kita ini halal darah. Karena menurut dia orang yang berziarah kubur termasuk syirik. Nah kaum muslimin, ya, orang ini, Pak Zul Hendri ini, CS-nya orang-orang ini kaum muslimin. Nah ini. Ya. Dan Pak Zul Hendri ini pemateri di channel yang sama dengan orang-orang ini. Ya, di mana channel tersebut isinya ya umpatan kepada orang-orang yang mereka sebut wahabi. Ya, fitnah-fitnah terhadap dakwah salaf di sana luar biasa kaum muslimin. Ya. Ya sama seperti yang disampaikan tadi. Wahabi bahaya. Dan ya bahayanya macam-macam lah kaum muslimin, seperti yang dia sebutkan tadi kaum muslimin. Ya. Dan hujahnya coba apa? Fitnah dari Zaini Dahlan sama Syekh Asawi. Ya, katanya ulama-ulama yang hidup di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tidak sefaham dengan mereka dihabisi katanya. Ya. Pokoknya orang-orang ulama-ulama yang nggak sefaham dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
dengan Wahabi dihabisi. Lah Zaini Dahlan saja sama Asawi, ya, wafatnya di negeri orang yang disebut Wahabi. Di tempat Wahabi berkuasa. Dan wafatnya bukan karena dihabisi sama orang-orang yang disebut Wahabi. Ya, mereka wafat dengan tenang, aman, tentram. Ya, bisa menulis buku, bahkan buku yang isinya fitnah. Coba. Harusnya kalau memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan orang-orangnya, ya, dan orang-orang yang mengikuti dakwahnya menghabisi orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, ya seharusnya Zaini Dahlan sama Asawi ini selesai juga. Ya, harusnya selesai juga. Mungkin kakinya yang hilang, mungkin tangannya yang melayang, mungkin jempol tangannya yang lenyap, tapi ternyata enggak. Ya, mereka wafat dengan tenang. Coba ada sejarah mereka dihabisi sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pasukannya dan orang-orang yang mengikuti dakwahnya? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Jadi semuanya itu fitnah kaum muslimin. Fitnah, luar biasa fitnahnya. Dan lagi-lagi di sini dia, ya, si Zulhendri ini memfitnah katanya orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi. Mereka menyebut orang yang ziarah kubur itu sebagai kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas 100% ini fitnah kaum muslimin. Ya. Dan hanya orang-orang brengsek yang berani menyebut seperti itu kaum muslimin. Ya. Orang brengsek. Mana ada ziarah kubur yang jelas-jelas sunnah, kemudian orang Salafi mengatakan itu kesyirikan. Nggak ada. Ya cobalah, kalau menjelaskan itu jelaskan dengan betul. Kalau orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi, ya, mengatakan ziarah yang seperti ini yang sunnah, yang seperti ini yang mereka katakan syirik, jelaskan seperti itu, nggak ada masalah. Cuma kalau sudah mengatakan orang-orang Wahabi menyebut orang ziarah kubur itu syirik, itu namanya fitnah. Ya. Orang brengsek yang mengatakan seperti itu. Kalaupun ustadz ya ustadz brengsek namanya. Ya, nggak ada yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Boleh cek. Ya, para dai Salafi menyampaikan ziarah kubur hukumnya sunnah. Ya. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang ziarah kubur. Akan tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada negeri akhirat, mengingatkan kepada kematian. Nggak ada yang mengatakan syirik. Kalau datang ke kuburan minta sama penghuni kubur, iya itu kesyirikan. Ya. Itu kesyirikan. Lah kalau ziarah kubur sesuai sunnah ya sunnah. Nggak ada yang mengatakan syirik. Ya. Jadi sekali lagi, ya, orang yang mengatakan bahwasanya orang-orang Salafi atau yang mereka sebut Wahabi, ya, mengatakan bahwa orang ziarah kubur itu syirik, itu berarti ustadz brengsek. Ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Orang yang talqin mayat termasuk syirik. Kalau syirik kan boleh dibunuh menurut mereka. Padahal menurut akidah kita selagi orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tak boleh kita bunuh. Halal darah. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka menghalalkan harta orang muslim. Dan mereka sebagian kecil ada di negeri Hijaz. Mereka disebut dengan Wahabi. Itu Syekh Sawi sendiri mengatakan. Katanya orang yang talqin mayat itu termasuk syirik. Ini parah ini kaum muslimin. Ya, parah. Bukan syirik. Orang yang mentalkin mayat itu bukan melakukan kesyirikan. Tapi itu orang oon. Orang bodoh. Orang jahil. Ya, orang jahil. Yang diperintahkan Nabi apa? Bagaimana perintah Nabi Muhammad SAW? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ya, tuntunlah orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Ya, di riwayat lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi yang ditalkin itu orang yang masih hidup, ya. Masih hidup maknanya dia di ujung usianya. Sedang sakaratul maut. Ya. Karena apa? Kalau sampai ucapan dia terakhir la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Lah kalau orang sudah meninggal dunia, sudah menjadi mayat,
Mau ditalkin, bisa dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dan persiapan jawaban terhadap pertanyaan malaikat, ya, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka dan sebagainya, persiapannya itu ketika masih hidup, bukan setelah meninggal dunia, dikuburkan, setelah itu dituntun. Nanti kalau datang malaikat bertanya man rabbuka, jawablah Rabbi Allah. Ya dia sudah meninggal dunia, nggak bisa lagi mempersiapkan bacaan. Ya, sudah tinggal menuai hasil dia belajar untuk menghafalkan jawaban malaikat nanti di kuburan, gitu loh. Ya. Dan lagi-lagi ya, si Om Zulhendri ini membuat fitnah. Katanya orang yang mentalkin disebut syirik dan halal untuk dihabisi. La ilaha illallah. Ya. Ini lagi-lagi bahaya. Kalau difahami orang bahwa mentalkin orang yang mau meninggal itu dikatakan syirik dan boleh untuk dihabisi, ya jelas orang marah disebut seperti itu. Ya, ini kan fitnah namanya. Dari mana mendapatkan ucapan bahwa orang-orang Salafi atau yang disebut Wahabi itu mengatakan orang yang mentalkin disebut syirik, ya, dan halal darahnya, boleh untuk dihabisi. La ilaha illallah. Pertanggungjawabanmu nanti berat, Om. Ya, Om Zulhendri. Ya. Saya sebut sampean brengsek. Ya, itu supaya mikir. Ya. Ucapanmu itu dusta, Om. Ya cobalah lihat realita. Ya, orang yang datang ke negeri Wahabi, ya di sana jadi tenaga kerja, di sana dengan kebutuhan untuk ibadah, yang setiap tahun itu luar biasa banyaknya lah, ya. Susah mau jelaskan ngitungnya. Nggak perlu dihitung juga, nggak perlu dijelaskan juga. Udah banyak lah setiap tahun. Dan mereka semuanya aman. Nggak ada satupun yang kemudian diselesaikan oleh orang Wahabi. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Dan kalau kita lihat realita lagi kaum muslimin, ya, yang jelas-jelas kasar dan berpotensi bahaya itu ya kelompoknya si Om ini. Kelompoknya si Om ini yang bahaya. Ada kok itu videonya Idrus Romli yang mengajarkan jamaahnya untuk kasar. Ya, katanya mencaci maki Wahabi itu berpahala. Bahkan pahalanya lebih afdol daripada berzikir. Ya. Itu ajaran Pak Idrus Romli, CS-nya Om Zulhendri ini. Ya. Dan tidak mungkin suatu saat akan berpemahaman bahwa nempeleng orang Wahabi itu juga berpahala. Dan bisa juga nanti akan datang generasi penerus dari pemahaman orang-orang ini mengatakan bahwa menghabisi orang-orang Salafi yang mereka sebut Wahabi itu berpahala juga. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Ya. Jadi tak doakan Om ya, semoga sadar ya, daripada nanti di akhirat dituntut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan segala fitnah yang sampai lontarkan, dan juga dituntut oleh orang-orang yang mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari dulu sampai nanti. Ya, silakan berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.